Sore itu, hujan deras mengguyur di sebuah pinggiran kota Jakarta. Terlihat seorang bapak setengah baya dengan tergopoh-gopoh mendorong motornya yang tiba-tiba mogok di jalan. Sekujur tubuhnya basah kuyup dan sedikit terlihat menggigil menahan dinginnya hempasan angin, disertai hujan yang menusuk-nusuk seluruh sendi tulangnya, bak jarum-jarum kecil. Alkisah, pria tersebut pun menepi di sebuah halte yang sepi. Ia memilih untuk tidak terlalu memaksakan fisiknya yang mulai melemah. Di pinggiran halte, ia parkir sepeda motor bebeknya itu. Ia pun duduk sambil mengibaskan pakaiannya dengan maksud agar baju yang ia pakai tidak terlalu basah kuyup. Belum lama ia duduk di halte tersebut, tiba ada sepasang anak muda, lelaki dan perempuan berjilbab putih yang ikut menepi di halte itu. Sepertinya mereka anak-anak SMA. Tapi anehnya sore itu adalah hari Sabtu. Seharusnya anak-anak sekolah sudah pulang sejak siang tadi. Karena pemandangan tersebut sudah lumrah di kota besar, Jakarta, maka si bapak tidak terlalu mempedulikan mereka berdua. Hingga si bapak tersebut mendengar suara perempuan yang ia rasa tidak asing di telinganya. Maka ia pun berbalik menjadi penasaran. Kedua remaja tersebut duduk tanpa melepaskan helm mereka, sehingga wajah mereka pun tampak samar. Dan alangkah terkejutnya si bapak, begitu pula perempuan muda tersebut. Tapi entah karena alasan apa, bapak itu cuma bilang, "Maaf dek, kalau boleh tahu bengkel motor terdekat di sini di mana ya?" Maka si pemuda SMA tersebut memberitahu detail-detail lokasi dan alternatif-alternatif tempat lain yang dirasa akan membantu permasalahan bapak tersebut. Sedangkan sang perempuan muda hanya tertunduk malu. Entah karena apa, sepertinya hanya mereka berdua yang tahu, si bapak dan si perempuan. Singkat cerita, si bapak pun pergi mencari bengkel yang ia cari. Setelah ia selesai menservis motornya, ia pun memacu motornya untuk segera pulang karena senja semakin menguning. Begitu sampai di rumah, sang bapak disambut manis oleh istrinya yang sudah lama menunggu dengan cemas. "Bapak kok tumben pulang sore? Ibu khawatir loh pak." "Ya bu, tadi motor tiba-tiba mogok. Mana hujan deras lagi, tapi untung cuma masalah busi." "Oh iya bu, Putriana mana?" "Iya nih pak, ibu juga cemas. Tadi pagi sih pamitannya sehabis sekolah mau langsung ke tempat temannya untuk belajar atau ada kegiatan apa gitu, ibu lupa." "Oh ya sudah, mudah-mudahan anak kita baik-baik saja. Mungkin karena hujan, jadi dia agak terlambat." "Iya pak, ibu juga berharap begitu." Belum sempat si bapak beranjak ke kamar mandi, terdengar suara ketukan pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Si ibu mau membuka pintu langsung dicegah sama si bapak. "Biar bapak yang buka." "Pak, jangan dimarahi ya anak kita, kasihan loh." "Ibu tenang saja, bapak nggak bakal marah-marah kok." Pintu pun dibuka oleh si bapak, dan sesosok perempuan yang ia jumpai di halte tadi terlihat tertunduk lesu tanpa berani mengangkat sedikit pun mimik wajahnya. "Ana, ayo masuk nak, nanti kamu masuk angin," tegur sang bapak kepada perempuan tersebut yang tidak lain dan tidak bukan adalah putrinya sendiri. "Ayo masuk nak, kamu kenapa sih kok mukanya pucat sekali?" sambung ibunya. "Ya sudah, biar Putriana aja dulu yang mandi. Air hangat untuk bapak biar dipakai dulu, bapak mau bersih-bersih motor dulu." Si bapak pun keluar rumah menuju motor kesayangannya. "Ayo Putri, kamu kenapa sih nak?" tanya ibu. "Enggak kok bu, cuma kedinginan." "Ya sudah, mandi dulu sana pakai air hangat, ibu mau ngerebus air buat bapak kamu." "Ya bu." Singkat cerita, malam itu suasana rumah menjadi agak canggung di mata Putriana. Ia merasa sangat malu dengan kejadian tadi sore di halte, di mana sang ayah mengetahui bahwa anaknya jalan sama cowok, padahal hal tersebut dilarang oleh ayahnya. Namun ia masih tak habis pikir kenapa ayahnya tidak langsung marahinya saat di halte, malahan pura-pura tidak kenal anaknya sendiri. Hal ini benar-benar membuat Putriana gelisah, sangat-sangat gelisah. Ketika Putriana keluar dari kamar, ia jumpai ibunya
sedang menidurkan adiknya yang masih berusia 4 tahun di depan TV yang merangkap sebagai ruang tamu karena sang ibu ikut tertidur. Maka Putriana pun sangat hati-hati saat mencoba membuka pintu depan. Setelah membuka pintu depan rumahnya, ia dapati sang ayah sedang duduk-duduk sendirian di teras rumah. Sang ayah terlihat murung dan sedih. Semakin dekat Putriana melangkah, semakin jelas bahwa sang ayah sedang menangis. Air matanya mengalir membentuk garis-garis seperti anak sungai yang dilihat dari ketinggian. Air mata sang ayah berkilat-kilat terkena pantulan cahaya lampu teras. Putriana pun duduk di depan ayahnya sambil tertunduk malu. Ia tidak berani membuka perbincangan karena ia sadar bahwa segala alibi yang ia ucapkan malah menambah kesalahannya di mata sang ayah. Bapak sedih, bapak kecewa pada diri bapak sendiri. Ternyata selama ini bapak terlalu percaya diri dengan cara bapak mendidik kamu. Bapak terlalu sombong di hadapan Allah SWT, sehingga bapak memandang sebelah mata doa untuk kebaikan anak yang seharusnya bapak panjatkan setiap pagi dan sore. Maafkan bapakmu nak atas sikap bapak tadi sore yang berpura-pura tidak mengenalimu. Bapak sangat malu menjumpai anak kesayangan bapak sendiri dalam keadaan seperti itu, berdua-duaan dengan laki, sementara bapak sudah tanamkan sebelumnya ke anak bapak bahwa perbuatan itu diharamkan dalam agama. Tetapi ketika bapak menemui kenyataannya tadi sore, bapak mulai sadar ternyata apapun yang bapak ajarkan ke anak tidak diambil maknanya, sehingga bapak semakin sadar bahwa bapak memang orang bodoh yang tidak pernah sekolah seperti kamu. Bapak hanya orang dusun yang mencoba mengadu nasib di Jakarta dengan harapan bisa menyekolahkan anaknya agar nasibnya jauh lebih baik daripada bapaknya. Bapak akui, bapak memang bodoh. Sebenarnya bapak cuma menjalani tanggung jawab saja sebagai orang tua yang wajib mendidik anak-anaknya. Namun bila mana anak punya pilihan hidup sendiri, bapak hanya bisa berdoa agar anak tidak salah melangkah. Putriana pun langsung bersimpuh dan berlutut di hadapan sang ayah. Ia pegang telapak tangan ayahnya dan ia cium, serta ia benamkan kepalanya di pangkuan sang ayah sambil menangis sejadi-jadinya. Maafkan Putriana ayah, maafkan kesalahan putri, maafin kelancangan putri yang sudah berani melanggar pesan bapak. Sudahlah nak, jangan buat ibumu terbangun dan tahu masalah ini, karena nanti hanya menambah kesedihannya saja. Sudah, bapak sudah maafin. Bapak sudah maafin kamu sejak kamu pulang tadi. Bapak minta kamu lebih bijak lagi ya menanggapi nasihat orang tua. Semua demi kebaikanmu sendiri, bukan untuk kepentingan orang tuamu. Putriana benar-benar seperti baru terbangun dari tidur panjangnya. Ia seakan baru sembuh dari pengaruh bius setan yang melenyapkan kesadarannya. Ia begitu malu pada dirinya sendiri karena telah berani lancang terhadap sang ayah yang sedemikian bijak membimbingnya, membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan berbagai pengorbanan lainnya yang tak ternilai demi kebaikan dirinya. Semenjak hari itu Putriana berubah total. Ia memilih menghindar dari pergaulan teman-temannya yang selama ini hanya mengajak untuk berhura-hura, senang-senang, pesta-pesta, pacaran, dan lain-lainnya. Kini ia lebih memilih menghabiskan waktunya di perpustakaan sekolah. Meski hal tersebut mendapat banyak reaksi negatif dari teman-temannya, namun ia jalani dengan sabar dan memberi penjelasan kepada mereka secara bijak. Kini ia tahu bahwa kebahagiaan yang selama ini dicari oleh banyak orang ternyata salah satunya ada pada perbuatan berbakti kepada orang tua. Berbaktilah kepada orang tuamu. Jangan sampai menyesal ketika mereka sudah tiada.